Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Beragam manusia mendefinisikan kebaikan. Masing-masing menganggap bahwa pendefinisiannya tentang kebaikan dan perilakunya yang menerjemahkan kebaikan dalam definisinya adalah yang terbaik, dan itu adalah definisi yang benar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita apa sebenarnya kebaikan itu. Di dalam salah satu ayat pada surat Al-Baqarah ayat ke-177, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi awil maghrib." Bukanlah kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat. Para ulama menyebutkan bahwa ayat ini turun sebagai respon atas anggapan sebagian orang yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan agar kita di dalam ibadah kita, khususnya salat, agar menghadap ke Ka'bah, mereka kemudian memprotes dengan mengatakan, lalu bagaimana nasib ibadah yang telah kami lakukan dan mereka lakukan ketika menghadap ke selain Ka'bah. Ayat ini turun setelah peristiwa tahwilul qiblah, pemindahan qiblat yang kemudian dijadikan alasan, dijadikan bahan oleh orang-orang di luar Islam saat itu untuk mencemooh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karenanya ayat ini turun untuk menjelaskan bahwa arah timur dan arah barat bukan yang menjadi penentu, namun perintah Allah lah yang menentukan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk menghadap ke sebuah arah dalam ibadah kita, berarti itulah yang harus kita jalankan, dan kita harus yakin bahwa itulah yang terbaik untuk kita. Demikian juga ketika kemudian Allah memerintahkan agar manusia menghadap ke Ka'bah, maka itulah yang terbaik. Tentu semua ada hikmah yang akan kembali kepada hamba. Ringkas kata, ayat ini menurut catatan para ulama turun untuk merespon kritikan atau bahkan kecaman orang-orang di luar Islam. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi awil maghrib. Kebaikan itu bukan ditentukan engkau menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Kemudian dalam lanjutan ayatnya Allah menjelaskan apa sebenarnya albir, kebaikan itu. Albir seperti disebutkan oleh Al-Allamah At-Tabatabai bahwa albir artinya adalah tawassu'u fil khairi wal ihsan, berlapang-lapang, berluas-luas dalam kebaikan dan berbuat kebajikan. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Allah kemudian melanjutkan dengan firman-Nya untuk mendefinisikan albir itu apa. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri
wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi yang namanya albir adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada keberadaan para malaikat, beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah telah turunkan kepada para rasulnya, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi yang telah Allah utus. Kemudian dilanjutkan, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil, dan memberikan harta ala hubbihi, padahal dia masih mencintai harta itu, dia berikan kepada dzawil qurba, kerabat yang masih terjalin hubungan famili dengan si penderma, wal yatama, memberikan hartanya kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim adalah anak-anak yang ditinggal wafat oleh ayah-ayah mereka di saat mereka masih belum baligh usianya. Ketika mencapai usia baligh, status keyatiman itu akan berakhir. Wal masakin, dan orang-orang yang papah, yang miskin. Wabnis sabil, dan orang yang dalam perjalanan jauh, melancong, bermusafir, kemudian tidak mampu pulang karena kehabisan bekal. Wasailina, dan memberikan hartanya kepada orang-orang yang meminta. Wa fir riqab, dan memberikan hartanya kepada para budak. Mungkin dengan pemberian itu sang budak bisa menebus dirinya dari tuannya sehingga dia terbebaskan dari belenggu perbudakan. Kemudian wa aqamas salata wa ataz zakat, ia menegakkan salat dan menunaikan kewajiban zakatnya. Bagian lanjutan dari pendefinisian tentang kebaikan itu adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang setia selalu menepati janji ketika mereka berjanji melakukan sebuah kesepakatan dengan pihak lain. Wassabirina, dan orang-orang yang sabar fil ba'sa'i, dalam kondisi yang disebut dengan al-ba'sa, kondisi sulit, kondisi kemiskinan yang sedang dialami. Wadh-dharra, kondisi di mana manusia mengalami kesulitan, mengalami sesuatu yang membahayakan dirinya, baik dengan ditinggal wafat oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh orang tuanya, oleh saudaranya, oleh orang-orang yang istimewa di hatinya, atau harta yang dia miliki hilang, atau kondisi di mana dia mengalami sakit. Itu yang bisa masuk dalam pengertian ad-dharra. Wahinal ba'si, dan bersabar ketika menghadapi musuh di medan perang. Setelah menyebutkan poin-poin yang secara keseluruhan membentuk definisi albir, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian melanjutkan ulaikal ladzina sadaqu, merekalah orang-orang yang jujur dalam keimanannya, jujur dalam menjalankan konsekuensi dari keimanannya, jujur dalam semua perilakunya.
Tidak ada sesuatu yang dia lakukan kecuali apa yang telah dia ucapkan. Dan tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang sesuai dengan nurani dan pikirannya. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Tidak berkata-kata kecuali apa yang ia yakini. Dan tidak bertindak kecuali sesuai dengan apa yang ia ucapkan. Ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dari perenungan terhadap ayat ini, kita melihat bahwa pertama yang perlu kita cermati, ketika Allah ingin mendefinisikan albir, kebaikan, kita temukan ternyata Allah tidak mendefinisikan albir sebagai konsep. Namun Allah menjelaskan orang yang menyandang albir itu. Ketika Allah mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra, tetapi albir mestinya mendefinisikan apa itu kebaikan. Namun seperti dalam ayat-ayat lain, justru Allah menjelaskannya dengan menyebut orang-orang yang telah menyandang nilai-nilai mulia dari kebaikan itu. Yang demikian dikarenakan Islam tidak menginginkan konsep difahami sebagai konsep. Konsep difahami untuk kemudian tidak diterapkan dalam kehidupan. Namun konsep itu harus dijalankan. Ketika konsep itu dijalankan, barulah konsep itu memiliki nilai. Kalau tidak, dia tidak lebih dari tinta di atas kertas. Tidak memberikan pengaruh apapun. Karenanya ini salah satu rahasia dibalik kenapa kemudian Allah ketika menjelaskan definisi walakinnal birra bukan menjelaskan kebaikan itu sendiri. Tidak mengatakan kebaikan adalah keimanan kepada Allah. Kebaikan adalah menegakkan salat. Kebaikan adalah memberikan dan menginfakkan harta. Tidak. Namun kebaikan adalah orang yang beriman. Orang yang menafkahkan hartanya. Orang yang menginfakkan hartanya. Orang yang menegakkan sholat, orang yang menunaikan zakat, orang yang jujur. Ini yang pertama perlu kita garis bawahi. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, hingga akhir ayat. Kita melihat bahwa ada 3 yang ditekankan di dalam ayat tersebut sebagai pendefinisian kebaikan itu sendiri. Yang pertama terkait dengan keyakinan yang merupakan pondasi dalam kehidupan, yang di atasnya kita akan bangun kehidupan kita. Kehidupan yang akan kita isi dengan amal-amal kebaikan yang berguna untuk masyarakat selain berguna untuk diri sendiri. Amal-amal yang akan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan kehidupan dunia, baik untuk individu maupun masyarakat, hingga kebahagiaan di akhirat kelak. Kehidupan yang berpondasikan dengan pondasi yang kokoh dan dibangun di atasnya amal-amal yang bajik, amal-amal yang saleh, dan diwarnai dengan akhlak yang terpuji, akhlak mulia. Inilah Islam datang. Islam datang untuk meluruskan akidah. Islam datang untuk mengajak umatnya agar berbuat kebaikan dan menyandang akhlak yang mulia. Coba kita lihat secara ringkas bagian pertama yang merupakan pondasi dari kehidupan kita. Ideologi yang harus dibangun, ideologi yang harus diyakini, yang dijadikan pondasi untuk bangunan kehidupan kita adalah man amana billah, beriman kepada Allah,
wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, di mana manusia akan mempertanggungjawabkan semua amal kebaikan maupun keburukan yang dia lakukan dalam kehidupannya. Wal malaikah, beriman dengan keberadaan para malaikat yang menjadi pesuruh Allah untuk juga ikut serta mengatur jalannya kehidupan alam semesta ini. Wal kitab, beriman kepada kitab suci yang Allah turunkan sebagai pedoman kehidupan umat manusia. Wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Inilah yang merupakan pondasi keimanan yang harus diimani dan diyakini oleh setiap manusia. Setiap muslim, setiap mukmin harus dan pasti mengimani yang demikian. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab suci yang Allah turunkan, dan beriman kepada para nabi yang Allah utus. Ini yang merupakan bagian pertama dari albir itu sendiri. Albir dibangun di atas 3 pilar. Pilar pertama adalah al-i'tiqad as-sahih, keyakinan yang benar. Kemudian untuk bagian kedua, pilar kedua dari kebaikan, albir adalah wa atal mal ala hubbihi, memberikan harta padahal dia mencintai harta ini. Manusia sepertinya sudah menjadi wataknya untuk mencintai dunia. Karenanya agama datang untuk mengkondisikan manusia agar tidak tenggelam dalam kecintaannya kepada dunia, agar berlahan-lahan dia menjauhkan diri dari akar semua kejelekan, akar semua kejahatan di muka bumi, yaitu hubbud dunya. Kecintaan kepada dunia yang kemudian menjadikan hamba lupa kepada tanggung jawab kehidupannya, itulah yang ingin diperbaiki dari pikiran dan kehidupan manusia. Salah satu yang bisa membantu manusia untuk secara berlahan namun pasti menjadikan dirinya tidak lagi terbelenggu oleh cinta dunia adalah berinfak. Karena salah satu di antara adab yang penting dalam infak adalah menginfakkan sesuatu yang kita cintai, menginfakkan sesuatu untuk orang lain padahal kita sedang membutuhkan. Wa atal mal ala hubbihi. Karena kalau tidak, apabila manusia yang tenggelam dalam kecintaan kepada dunia, kemudian dia kikir dari menginfakkan harta, walaupun itu untuk kebaikan kehidupan masyarakat di sekitarnya, walaupun tentunya manfaat besarnya justru dia yang akan memperoleh, namun sebagian karena kecintaannya yang berlebihan kepada dunia, dia memilih kikir dalam berinfak, bakhil. Dan ketika seorang hamba memiliki sifat kikir, itu bukti bahwa kecintaan kepada dunia benar-benar telah menguasai jiwanya. Namun apa yang bisa dia lakukan? Orang yang kikir, apa yang dia bisa lakukan untuk mempertahankan hartanya? Ada 2 ancaman serius yang mengancam harta orang yang kikir. Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam pernah bersabda, "Basyir malal bakhil bihadisin awaris." Kabar gembirakan kepada harta orang yang kikir. Orang yang kikir menginginkan kebaikan dari hartanya, ketika dia tumpuk-tumpuk tidak dia infakkan. Seakan dia menanti dengan sikap kikirnya, seakan dia menanti kebaikan. Maka Amirul Mukminin mengatakan, berita gembirakan kepada orang yang bakhil, orang yang kikir, bihadisin awarisin, dengan adanya musibah yang menimpa hartanya, entah dia ditipu oleh orang, entah dagangannya rugi, entah dia mendadak menjadi bangkrut,
entah dicuri orang, dan lain sebagainya, yang menjadikan harta itu benar-benar lepas dari kepemilikannya. Basyir malal bakhil bihadisin, kalau dia mampu merawat hartanya, berdagang dengan hebat sehingga tidak pernah mengalami kerugian dan hartanya makin menumpuk, namun yakinlah bahwa pada satu saat dia akan meninggalkan harta itu. Bihadisin awaris, dia akan mati dan hartanya akan dibagi oleh ahli warisnya, berpindah kepemilikan kepada ahli waris. Wa atal mala ala hubbihi, siapa yang harus kita berikan? Arahan Al-Quran ingin mengatakan, berikan hartamu kepada zawil qurba, utamakan kerabatmu, keluargamu, kedua orang tuamu, saudaramu, dan kerabat yang terjalin secara hubungan nasab denganmu. Karena ketika kita berinfak kepada keluarga dekat kita, kita mendapatkan dua pahala. Pahala sedekah, pahala infak, dan pahala silaturrahim. Kemudian wal yatama, anak-anak yatim yang perlu bantuan kita. Walaupun tidak semua anak yatim tentunya mengalami kondisi ekonomi yang menyusahkan. Tidak jarang anak yatim juga kaya. Namun tentunya yang menjadikan fokus adalah anak yatim yang membutuhkan. Wal yatama wal masakin, orang-orang yang miskin, wabnis sabil, dan orang-orang yang tidak mampu pulang ke negerinya karena kehabisan bekal untuk pulang. Kemudian yang terakhir Allah sebutkan wasailina wa fir riqab, dan orang-orang yang meminta dan para budak sahaya, infakkan kepada mereka, beri mereka santunan. Ada satu catatan yang ingin saya ajak Anda untuk merenungkan. Setelah menyebutkan hampir bisa dipastikan semua orang yang layak dan butuh santunan kita, ada penekanan wasailin, dan berikan juga kepada para peminta, as-sailin. Ini seakan memberikan isyarat bahwa untuk memberikan kepada keluarga dekat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil, kepada para budak sahaya, jangan pernah menanti mereka meminta terlebih dahulu. Apalagi adalah keluarga dekat. Jangan pernah kita memberikan kepada mereka setelah mereka mengulurkan tangan meminta kepada kita. Namun berikan kepada mereka sebelum mereka meminta. Karena ketika disebutkan wasailina, itu artinya bahwa mereka yang disebutkan sebelum kata wasailina tidak pernah meminta apapun kepada kita. Namun kepekaan kita menyaksikan kondisi mereka harus mampu menggugah nurani kita untuk berbagi kebahagiaan kepada mereka. Kemudian wa aqamas salata wa ataz zakat, menyebutkan ibadah salat yang merupakan ibadah yang akan menentukan kebaikan kehidupan kita. Kemudian menyebutkan zakat, berarti infak yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang telah disebutkan di bagian pertama ayat ini, harus kita infakkan harta dari selain zakat. Kemudian setelah menyebutkan pilar kedua albir, yaitu amal saleh, Allah melanjutkan bahwa ada pilar ketiga yang sangat penting, yang apabila ini tidak ada pada pribadi mukmin, maka kebaikan itu akan hilang rasanya dari dia. Pilar ketiga itu adalah akhlak. Pilar ketiga itu Allah sebutkan wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirin fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dua
akhlak mulia yang Allah tekankan dalam ayat ini. Pertama, jujur dan setia, menepati janji, tidak ingkar janji. Apabila telah terjadi perjanjian antara seorang dengan pihak lain, dia harus hormati, dia harus indahkan perjanjian itu, baik merugikan dia ataupun menguntungkan dia. Selama sudah terjadi perjanjian, maka semua harus mengikat diri dengan perjanjian itu. Karena kalau tidak, maka tatanan sosial ini akan hancur, karena kepercayaan sudah sirna, kepercayaan sudah tidak ada lagi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian akhlak kedua yang merupakan inti dari akhlak-akhlak lain adalah as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's, kesabaran. Karena keimanan tanpa kesabaran tidak akan bisa ditegakkan. Semua butuh kesabaran. Dalam sebuah riwayat disebutkan, posisi kesabaran terhadap keimanan seperti posisi kepala terhadap badan. Apa arti badan tanpa kepala? Demikian juga apa arti keimanan tanpa kesabaran. Sekali lagi, ayat ini menjelaskan kepada kita, inilah agenda hidup kita. Bangunlah pondasi ideologi yang kokoh, dan setelahnya bangun di atas pondasi yang kokoh itu bangunan kehidupan Anda. Bangun amal-amal Anda di atas pondasi keimanan yang benar. Dan amal-amal yang Anda bangun di atas pondasi yang benar ini jangan pernah kehilangan akhlak, karena akhlak juga merupakan bagian dari keimanan dan akhlak juga bagian dari kebajikan. Seakan Allah mengatakan, ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Jika Anda ingin menyaksikan orang-orang yang jujur, maka saksikan mereka. Jika Anda ingin menyaksikan orang-orang yang bertakwa, saksikan mereka. Jika Anda ingin menyaksikan kebaikan yang terwujud dalam wujud manusia, maka saksikan mereka. Mereka adalah kebaikan, mereka adalah manusia-manusia yang telah mampu menerjemahkan kebaikan dalam pikiran, dalam keyakinan, dalam perilaku, dan dalam amal soleh mereka. Mudah-mudahan renungan ringkas tentang ayat ke-177 surat Al-Baqarah ini memberi manfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.